Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi evaluasi dalam menulis. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian evaluasi dalam menulis. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Dari John M. McCall dan Hasan Sadili. Evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif, hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, dan negatif, atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu akan dievaluasi, biasanya orang akan mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai dan manfaatnya. Lanjut ke slide 2, tujuan dalam evaluasi menulis. Berikut adalah pemaparan tentang tujuan dalam evaluasi menulis, yaitu 1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk memberikan kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang keempat, untuk menentukan kelayakan siswa. Misalnya naik kelas, lulus. Yang kelima, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang keenam, untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Fungsi evaluasi dalam menulis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada fungsi normatif, fungsi diagnostik, dan fungsi sumatif. Yang pertama, fungsi normatif, berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua, fungsi diagnostik, berfungsi untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, fungsi sumatif, berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan dari peserta didiknya. Selanjutnya ada evaluasi keterampilan dalam menulis. Keterampilan menulis merupakan kiat menggunakan pola-pola lisan dalam menyampaikan suatu informasi. Evaluasi keterampilan menulis bertujuan mengetahui kemampuan belajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya. Ada beberapa evaluasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama, menulis huruf, nama, peristiwa, dan keadaan yang diperdengarkan, diperlihatkan, dan juga bicara. Yang kedua, menyampaikan kembali secara tertulis suatu cerita, dialog, peristiwa yang didengar atau juga dibaca. Yang ketiga, menulis cerita berdasarkan rangkaian gambar. Yang keempat, melaporkan pengalaman, peristiwa, pekerjaan, atau perjalanan secara tulis. Yang kelima, menjawab pertanyaan sederhana atau kompleks secara tulis. Yang keenam, membuat karangan berdasarkan tema tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca secara tetap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes menulis. Tes menulis merupakan kegiatan berbahasa yang melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan secara terpadu. Tujuan pembelajaran menulis dapat dibedakan menjadi 2, yakni siswa mampu mengungkapkan unsur-unsur kebahasaan seperti ejaan, kosakata, struktur kalimat, dan pemakaian paragraf. Dan yang kedua adalah siswa mampu mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan konteks. Cara langsung untuk mengukur kemampuan menulis seseorang adalah dengan menyuruh seseorang itu menulis. Akan tetapi, tes bentuk esai banyak kelemahannya. Di samping itu, kemampuan menulis juga dapat diukur
diukur dengan tes objektif. Baik tes bentuk esai maupun bentuk objektif ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apalagi jumlah peserta tes besar jumlahnya. Tes objektif akan lebih baik. Kemudian, penilaian yang akan dilakukan dengan alat tes harus dapat memberikan informasi tentang kadar tercapainya tujuan pembelajaran. Informasi ini akan berharga jika alat tes yang digunakan cukup berbobot. Alat ujian atau tes yang baik harus memenuhi sejumlah syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, relevansi. Suatu alat tes harus relevan, yakni mengukur hal yang harus diukur. Isi pertanyaan dari alat tes harus menggambarkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian keseimbangan, yaitu pertanyaan atau soal harus merata. Guru tidak boleh hanya mengajukan pertanyaan pada bagian pertama atau bagian akhir programnya saja, sehingga itu tidak akan merata karena tes ini tidak menggambarkan bahan dari setiap tujuan dari dalam programnya. Yang ketiga, efisien. Suatu alat tes harus dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Untuk itu, guru memikirkan bentuk tes. Misalnya, dia hanya seorang diri ingin melakukan tes terhadap 100 orang siswa dengan waktu yang terbatas. Kemudian, tingkat kesulitan. Nah, soal tes harus disesuaikan dengan taraf pengetahuan siswa. Namun guru boleh membuat soal yang lebih sulit atau lebih mudah, hanya pembobotannya jangan disamakan. Kelima, terpercaya. Alat tes harus dapat mengukur dua kelompok siswa dalam tingkat yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Yang keenam, kejujuran. Alat tes harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk meraih nilai yang baik. Yang ketujuh adalah waktu. Nah, alat tes ini harus disusun dalam perbandingan yang wajar antara waktu yang disediakan dan jumlah soal yang akan diujikan. Sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Afi dari kelompok 9 ingin menerangkan dan menjelaskan bentuk penilaian menulis menurut pola ahli. Berdasarkan unsur yang nilai dalam menulis karangan menurut Amir Halim dan kawan-kawan dalam Yeti Mulyati 2008 mengemukakan ada 5 komponen penting yang terdapat sebuah karangan, yaitu 1. Isi atau substansi karangan. 2. Bentuk karangan. 3. Tata bahasa. 4. Gaya. Dan 5. Penerangan ejaan dan tanda baca. Dan saya menerangkan apa itu substansi karangan. Substansi karangan adalah hal-hal yang ditunggakan ke dalam karangan. Isi karangan dapat berupa ide, pengalaman, fakta, atau informasi-informasi yang diperoleh melalui bacaan. Kedua, bentuk karangan. Bentuk karangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu karangan dalam bentuk formal dan non formal. Contoh, karangan dalam bentuk formal antara lain laporan, surat dinas, jurnalis, dan karya ilmiah. Sedangkan karangan yang berbentuk non formal antara lain cerpen, dongeng, novel, dan karya-karya sejenisnya. 3. Tata bahasa merupakan aturan-aturan bahasa yang berlaku. Tata bahasa dalam tulisan meliputi tata cara menggabungkan kata-kata atau morfem atau morfologi, penyusunan kata, penyesuaian kalimat, serta aturan-aturan atau tata cara penulisan. 4. Gaya. Gaya adalah berhubungan dengan pilihan kata dalam kurung diksi dengan gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Komponen ini sangat besar pengaruhnya. Kelima, penerangan, ejaan, dan tanda baca dalam sebuah tulisan.
tulisan disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Penggunaan ejaan yang tidak mengikuti aturan-aturan kebahasaan atau mengganggu pemahaman pembaca terdapat isi tulisan. Hal ini menimbulkan tulisan menjadi titik komunikatif. Itu saja yang bisa saya